Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang tak kalah besarnya adalah nikmat di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini, di waktu yang ringkas ini, kita akan membahas satu permasalahan penting. Satu perkara penting yang dimana perkara ini adalah merupakan bagian dari rukun iman yang 6. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Kutubus Sittah. Jibril berkata, yang kita kenal dengan hadits Jibril. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat. Jibril berkata, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi menjawab apa? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Engkau beriman kepada hari akhirat. Yang terakhir, engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini menunjukkan bahwa yang menentukan keislaman, menentukan iman atau tidaknya seseorang adalah ketika dia beriman dengan 6 rukun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beriman kepada takdir. Oleh karena itu dalam hadits yang lain dari sahabat Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'minu hatta tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi." Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kita mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Akidah yang wajib diperbaiki, disempurnakan, dan terus diulangi. Karena ini merupakan pokok dari pokok-pokok keimanan. Pokok akidah yang harus dipahami dengan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya kaum muslimin yang tidak mengetahui perkara ini. Sebagian kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam, nanti kita akan sebutkan, di sela-sela kita sebutkan kaidah-kaidah dalam memahami takdir. Sebagian orang yang menyandarkan diri kepada Islam keliru dalam memahami takdir, salah dalam memahami takdir, sehingga
mereka tersesat dalam permasalahan takdir. Mereka tersesat dalam permasalahan takdir. Maka di sini sesuai dengan waktu yang disediakan, kita coba meringkas kaidah-kaidah yang penting, yang dimana kaidah-kaidah yang saya sebutkan, yang akan kita sebutkan, ulama mengatakan dia fahami kaidah yang akan kita sebutkan ini nanti. Ya. Ini pokok, usul, landasan dalam permasalahan takdir. Dia imani, dia ilmui kaidah-kaidah yang akan kita sebutkan, maka bi'idznillah ta'ala dia sudah aman dari pemikiran-pemikiran sesat dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir. Kaidah pertama, seorang muslim dan muslimah harus meyakini bahwa seluruh ketentuan Allah, seluruh takdir Allah itu baik. Saya ulangi, seluruh ketentuan Allah, seluruh takdir Allah, seluruh kehendak Allah baik. Jelas ya? Tidak boleh kita sandarkan kejelekan kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah yang dimaksud dalam doa Nabi, wasyarru laisa ilaika. Nabi berdoa, dan kejelekan ya Allah tidak disandarkan kepadamu, tidak ada kepadamu, tidak ada untukmu kejelekan. Maksudnya seluruh perbuatan Allah, seluruh takdir Allah baik, tidak ada yang buruk. Jelas ya? Terus apa maksud ucapan Nabi dalam hadits? Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini perlu dipahami. Kita bedakan antara perbuatan Allah, kehendak Allah, dan apa yang terjadi, yang terlihat. Ini dua-duanya dalam bahasa Arab dikatakan takdir. Sekarang Allah berkehendak, berkeinginan menakdirkan sesuatu. Si fulan sakit, si fulan miskin, ada yang kaya, si fulan kena musibah, si anu selamat, si fulan dapat hidayah, si fulan kafir. Ini yang terlihat di mata manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Tidak ada di antara kita yang mengatakan kekufuran itu baik. Jelas? Fir'aun kafir kepada Allah. Abu Lahab kafir kepada Allah. Abu Bakar beriman kepada Allah. Umar bin Khattab beriman kepada Allah. Ini yang terjadi. Dan ini takdir Allah. Paham? Kehendak Allah. Ini ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi perbuatan Allah, kehendak Allah menakdirkan itu semua baik. Bisa dibedakan di sini? Kalau tidak bisa dibedakan, kita tidak lanjut. Bisa dibedakan? Sekarang, apakah Allah yang takdirkan Firaun kafir? Allah berkehendak dengan itu. Allah berkehendak Abu Bakar beriman. Allah berkehendak dengan itu. Allah berkehendak si fulan dapat musibah. Allah berkehendak dengan itu. Allah berkehendak adanya kekufuran, adanya iblis. Ini semua jelek. Tetapi kehendak Allah menginginkan itu baik. Itulah maksud doa Nabi, wasyarru laisa ilaik. Jelas? Jadi seluruh keinginan Allah, takdir Allah yang Allah inginkan pasti baik. Tetapi yang terlihat, yang terjadi, ada yang baik, ada yang buruk. Itulah maksud ucapan Nabi, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, maksudnya yang terjadi, yang terlihat, yang baik dan yang buruk. Maksudnya kita beriman apa? Kita beriman bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah penting. Ya, kadang ada orang bingung. Kau beriman kepada takdir, yang baik dan yang buruk. Nabi katakan ada yang baik, ada yang buruk. Sementara dalam doa Nabi tidak ada yang baik dalam takdir Allah. Nah, kita jawab takdir
Bermakna dua. Takdir bermakna perbuatan Allah, takdir bermakna al-maqdurat, yang bermakna yang terjadi. Kalau takdir bermakna perbuatan Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, menakdirkan sesuatu, itu semua baik. Tapi kenyataannya yang terlihat, yang tercipta, yang ada, itu ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi kehendak Allah, keinginan Allah menakdirkan itu semua baik. Karena tidaklah perbuatan Allah pasti ada apa? Hikmahnya. Walaupun di mata manusia buruk. Jelas ya? Makanya kalau kita buka Al-Quran, iya, itu ketika ada takdir yang Allah inginkan, yang jelek, itu Allah tidak sandarkan kepada dirinya. Lihat dalam surah Al-Kahfi. 3 wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir. Iya kan? Salah satunya membunuh anak yang tidak berdosa. Ini baik atau buruk? Hah? Buruk. Ya. Tetapi di situ disandarkan kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir menghidupkan, membangun bangunan yang hampir runtuh. Karena di bawahnya ada harta anak yatim. Jelas? Di situ disebutkan wa kana abuhuma sholiha. Kenapa Nabi Khidir hidupkan yang mau runtuh? Hidupkan bangunan itu yang mau runtuh, Nabi Khidir bangun kembali untuk menyelamatkan itu hartanya. Ini kan kebaikan. Kata Allah fa'arada rabbuka. Kata Allah, Rabbmu menginginkan. Nah, baru disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Jin juga. Asyarrun urida bimang fil ardi au arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah kejelekan yang diinginkan di dunia? Tidak disebutkan pelakunya siapa. Ataukah kebaikan yang Allah inginkan? Ketika kejelekan tidak disebutkan Allah. Ketika kebaikan baru disebutkan Allah inginkan kebaikan. Ini semua memberikan isyarat kepada kita bahwa seluruh kehendak Allah Subhanahu wa taala, seluruh keinginan Allah, seluruh takdir Allah baik. Ini kaidah pertama. Ya. Kaidah yang kedua, dan ini yang paling penting. Kaidah kedua, kita harus mempelajari, mengetahui, mengilmui 4 rukun iman kepada takdir. 4 rukun beriman kepada takdir. Yang tidak dianggap dia beriman kepada takdir sampai dia memahami dan meyakini 4 perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling pentingnya. Jadi seorang itu belum dianggap beriman kepada takdir sampai dia beriman kepada rukun iman kepada takdir. Jadi beriman kepada takdir itu rukun iman yang 6. Jelas ya? Ya. Beriman kepada takdir ada rukunnya lagi, 4 rukunnya. Ini harus diilmui dengan benar dan hendaknya terus diingat. Ya, Ustaz, enggak hafal dalilnya, yang penting ingat, paham saja 4 perkara ini. Yang pertama, kita harus mengilmui dan meyakini bahwa seluruh yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak terjadi pun Allah tahu kalau itu terjadi, bagaimana terjadinya dan apa akibat kalau dia terjadi. Seluruhnya Allah tahu. Ini yang biasa disebut oleh para ulama tingkatan ilmu, martabatul ilm. Ilmu. Maksudnya apa? Kita harus mengetahui dan meyakini bahwa seluruh yang terjadi di langit dan di bumi itu dengan ilmu Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Kata Allah, agar kalian tahu segala sesuatu dengan kehendak Allah. Segala sesuatu Allah mampu untuk mengadakannya. Dan agar kalian tahu bahwa segala sesuatu
Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, dan Allah tahu, di sisi Allah lah seluruh kunci-kunci yang gaib. Kemudian Allah rinci. Allah tahu apa yang di darat dan di lautan. Jadi Allah tahu berapa jumlah ikan di laut. Allah tahu berapa binatang yang masuk ke dalam tanah, di dalam lubangnya. Allah tahu jumlahnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan Allah tahu berapa jumlah daun yang jatuh dari pohonnya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Kata Allah, tidaklah biji yang ditanam dimasukkan ke dalam tanah, Allah tahu berapa biji yang tertanam. Subhanallah. Allah sebutkan kedetailan ilmunya dalam Al-Quran. Wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah kecuali Allah tahu. Bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan penghuni neraka ketika masuk ke dalam neraka itu mereka minta dikeluar. Mereka minta dikeluarkan dari neraka. Dalam berbagai ayat. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka mengatakan dan berteriak di dalam neraka, ya Allah, keluarkan kami akan niscaya kami akan beramal yang dulu kami tinggalkan. Dalam surah Al-An'am Allah jelaskan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, ini kan tidak terjadi. Tidak mungkin mereka sudah masuk dalam neraka dikembalikan ke dunia lagi. Tapi kata Allah, lau, seandainya ruddu, mereka dikembalikan, la'adu lima nuhu anhu. Niscaya mereka akan kembali melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak terjadi, tapi Allah tahu bagaimana terjadinya seandainya dia terjadi. Orang munafikin tidak ikut berperang bersama para sahabat. Takut mati. Kata Allah, lau kharaju fikum mazadukum illa khubala. Ini sudah terjadi peperangan ini. Dan mereka tidak ikut berperang. Berarti ikutnya mereka orang munafik berperang tidak terjadi. Kata Allah, lau kharaju fikum. Kalau seandainya mereka itu ikut berperang, kata Allah kepada para sahabat, mazadukum illa khubala. Tidak menambah untuk kalian, wahai para sahabat, kecuali penderitaan saja. Maksudnya syukur-syukur mereka tidak ikut berperang. Kalau mereka ikut semakin susah kalian. Coba. Tidak terjadi, tapi Allah jelaskan seandainya itu terjadi, bagaimana terjadinya Allah jelaskan. Ini merupakan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama ini atau rukun pertama, kita harus meyakini bahwa segala yang terjadi itu dengan ilmu Allah. Nah, disinilah orang-orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Lebih dari 500 ulama dari berbagai negeri mengkafirkan Jahmiyah. Kenapa? Menolak ilmu Allah, mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwa kejadian itu unuf, baru. Maksudnya apa? Nanti terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadinya Allah belum tahu. Ini perhatikan, mereka sudah sesat dalam rukun yang pertama dan ini kafir. Kenapa dianggap kafir? Dianggap mengingkari Al-Qur'an. Menentang Al-Qur'an. Menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah paham ini enak. Tenang kita. Segala apa yang terjadi Allah tahu. Berarti kita tidak boleh bermaksiat, tidak boleh ini, tidak boleh. Ini yang pertama, rukun pertama, ilmu. Rukun kedua, ada namanya Al-Kitabah, penulisan. Maksudnya apa? Kita harus mengimani bahwa segala apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam Al-Quran kata Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami sudah ahsa, kami sudah masukkan, kami sudah hitung di dalam kitab yang jelas.
yaitu Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim mubin illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada yang terjadi yang menimpa kalian dari musibah di bumi dan tidak pada diri kalian wahai manusia kecuali itu di dalam kitab ya, sebelum terjadinya. Sebelum terjadinya. Ini dalil dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah Allah tulis. Tetapi ingat, kita bedakan dengan yang pertama. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Maksudnya apa? Sebelum Allah tulis, ilmu Allah sudah mendahului semua. Paham? Sebelum Allah tulis, dalam hadits kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahul qalam. Ketika Allah ciptakan pertama kali pena, pulpen, pena, kata Allah, uktub, tulislah, wahai pena. Pena menjawab, ma aktub, apa yang saya tulis ya Allah? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, ini Allah ciptakan pena. Nah, sebelum Allah ciptakan pena, ilmu Allah sudah mendahului segala apa yang akan tertulis. Maksudnya apa? Walaupun Allah tidak perintahkan pena untuk menulis, ilmu Allah sudah mendahului semua. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi nanti sampai pada hari kiamat. Jelas? Kalau bertanya, Ustaz, kenapa ada pena? Itu hikmah Allah. Dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya. Kita yang ditanya. Itu hikmah Allah. Allah ciptakan pena. Ya. Bahkan ada satu surah khusus dengan surah Al-Qalam. Ya. Ini, perhatikannya, pena itu dalam syariat itu besar manfaatnya. Kedudukan pena dalam syariat itu besar. Menjaga hak-hak manusia. Jual beli dengan pena. Ya kan? Ada nota, ada ini dan itu. Kalau tidak ada ini ya, berat. Ya. Bukti penjualan, bukti pembelian, semua dengan pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Perhatikan, sampai Allah bersumpah dengan kolam. Nun, demi pena, dan apa yang ditulis oleh pena. Al-Quran dijaga dengan apa? Dengan pena. Hadits sampai kepada kita, dijaga melalui pena. Ditulis. Para sahabat menulis Al-Quran di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit hewan. Hadits Nabi terjaga sampai pada kita. Sampai kepada kita hari ini. Maka ini ya, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua atau rukun yang kedua. Al-kitabah, penulisan. Ya. Yang kita harus yakini. Rukun ketiga dalam beriman kepada takdir. Ada namanya al-khalqu. Penciptaan. Al-khalqu, penciptaan. Maksudnya apa? Kita harus meyakini, mengilmui bahwa segala sesuatu yang terjadi, semuanya di langit dan di bumi, itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk. Saya ulangi, selain Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya makhluk. Manusia makhluk, malaikat makhluk, perbuatan malaikat makhluk, perbuatan manusia makhluk. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian wahai manusia dan apa yang kalian amalkan. Jelas? Jadi kita ini makhluk dicipta oleh Allah. Apa yang kita amalkan? Kita sholat, kita minum, kita makan, kita jalan, kita tidur. Makhluk. Allah ciptakan itu. Jelas ya? Jadi seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita katakan al-khalq. Penciptaan. Kemudian yang 4. Saya jelaskan dulu 4 rukun beriman kepada takdir. Kemudian kita jelaskan, kita singgung sedikit kelompok-kelompok yang terjatuh ke dalam jurang kesesatan dalam masalah takdir. Kenapa? Kuncinya karena mereka tidak bisa memahami 4 ini.
Yang terakhir ada namanya al-masyiah. Al-masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak. Iradah. Keinginan. Maksudnya apa? Kita harus meyakini bahwa seluruh yang terjadi di langit dan di bumi semuanya adalah dengan kehendak dan keinginan Allah. Apapun itu. Ya. Jelas ya? Ini namanya iradah, masyiah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian wahai manusia berkehendak kecuali seluruhnya adalah kehendak Allah. Kecuali seluruhnya adalah kehendak Allah. Jadi tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Ini, kenapa ini bergerak, ini berpindah, ini. Tidak ada. Tidak ada yang terjadi dengan tabiat. Paham ya? Sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Jadi seluruh apa yang terjadi adalah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Ini 4 rukun beriman kepada takdir. Jadi ini kita harus ilmui, kita yakini. Iya. Jadi dalam permasalahan takdir ini, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, baina tafrid wal ifrat. Di antara 2 keadaan manusia. Ada yang ekstrim, iya, dan ada yang menyepelekan. Umat Islam, ahli sunnah wal jamaah di pertengahan. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat Islam pertengahan. Ibnu Qayyim mengatakan tidaklah syaitan menyesatkan manusia kecuali dengan 2 senjatanya. Ini 2 senjatanya. Syaitan. Apa itu? Menyesatkan manusia dengan senjata pertama. Ekstrim dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa menyesatkan manusia dalam senjata pertama ini, ekstrim. Senjata kedua, menyepelekan. Jadi kesesatan manusia, menyimpangnya mereka dari agama Allah, tidak lepas dari 2 ini. Dalam beribadah kepada Allah, ada yang orang yang ekstrim, ada yang menyepelekan ibadah itu. Ada yang tidak melaksanakan ibadah itu, ada juga yang melaksanakan tapi berlebihan. Kalau orang Makassar bilang tak lewa-lewa. Ada orang berzikir sampai la ilaha illallah, joget-joget lah, salto-salto, tak banting-banting. Hah? Disyariatkan kita berzikir, iya. Tetapi jangan sama sekali tidak berzikir juga. Diancam oleh Allah, wa may yashu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, Allah akan jadikan syaitan sebagai temannya. Jangan juga berzikir tapi berlebihan. Iya. Sampai mereka bikin hadis palsu. Udzurullaha hatta yuqala innaka majnun. Berzikir kepada Allah sampai dikatakan kamu orang gila. Makanya memang kayak orang gila. Dan bikin hadis palsu. Perhatikan. Dalam menyesatkan manusia. Syaitan itu pintar. Ada yang menyepelekan, ada yang berlebihan. Jadi seluruh dalam permasalahan agama, ini pasti ini saja. Dalam masalah takdir juga begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ahli sunnah. Ini sudah sunnatullah. Selalu ada orang yang menjelaskan kebenaran itu. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin mansurin. Terus menerus akan ada di umat ini segolongan manusia yang tertolong oleh Allah menjelaskan kebenaran itu. Selalu ada. Walaupun jumlahnya mereka sedikit. Kita lihat bagaimana sikap ekstrimnya mereka dalam takdir dan bagaimana sikap menyepelekan mereka dalam masalah takdir. Ada namanya kelompok. Sebenarnya bukan kelompok. Dia semacam ideologi. Pemahaman. Ada namanya orang-orang Jabriyah. Jabriyah. Jabriyah ini dari kata jabr. Jabr artinya terpaksa. Jadi mereka ini menetapkan takdir tapi ekstrim. Gulu. Bagaimana bentuk ekstremis mereka? Ekstrimnya mereka? Semua takdir Allah. Jadi jangan kau celah saya kalau saya mencuri. Sambil ini uangnya orang, takdir Allah. Kan sudah kita pahami tadi 4 rukun beriman kepada takdir. Semua kehendak Allah. Berarti jangan celah saya kalau saya berzina. Jangan kau hukum saya kalau saya tidak sholat. Ini takdir Allah. Ini kan lucu.
Ini yang paling mudah dibantai sebenarnya. Kenapa kamu tidak pergi sholat malam? Kamu pergi baca Quran. Kamu sholat tahajud. Bersedekah, berinfak. Kamu katakan takdir Allah. Kenapa untuk yang buruk-buruk saja kamu katakan takdir Allah? Ini ada di zaman Umar bin Khattab. Disebut dalam buku-buku akidah. Mencuri. Ditangkap oleh Umar. Mau dipotong tangannya. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, jangan kamu potong tanganku. Karena saya mencuri takdir Allah. Kata Umar, iya saya potong tanganmu juga takdir Allah. Ya kan begitu. Mudah orang seperti ini. Pukul saja, jangan kau marah, takdir Allah. Ini orang-orang Jabriyah. Dan ini ada. Ini hujah orang musyrikin. Orang musyrikin di dalam Al-Quran, apa kata mereka? Lau sya'allahu ma'asyrakna. Kalau seandainya Allah berkehendak, kami tidak syirik. Tahu maksudnya itu? Hah? Maksudnya kami syirik ini kehendak Allah. Untuk jangan kamu perangi kami. Wahai Muhammad. Orang-orang Jabriyah. Dan ini masih ada keyakinan ini, diwarisi. Bukan cuma orang musyrikin zaman jahiliyah saja, terus. Ini orang Jabriyah. Pemahaman ini, mereka lah orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah. Ini dalam Asy'ariyah dalam masalah takdir. Nah, Jabriyah mereka. Terpaksa. Jadi mereka menghilangkan kehendak dari manusia. Manusia tidak memiliki kehendak. Manusia tidak punya kehendak. Jadi mereka mengatakan, mereka buat syair, gambaran kehidupan manusia di dunia ini. Alqahu fil yammi maktufan, iyyaka an tabtalla bil ma'i. Itu manusia. Diikat tangannya, terbelenggu kaki dan tangannya, dilempar ke air, dilempar ke laut, dikatakan, hati-hati jangan kamu basah. Maksudnya apa? Ya kita hidup seperti itu. Kita memang terpaksa melakukan ini, takdir Allah, jalani saja. Kita tidak punya kehendak untuk memilih. Kita ini seperti alat yang digerakkan. Ini tidak punya kehendak dia, tidak bisa bergerak. Saya gerakkan. Nah, seperti itu manusia. Paham? Jadi manusia itu terpaksa melakukannya. Sudah ada takdirnya, jadi terpaksa melakukannya. Seperti bulu yang terbang, kata mereka. Dihempaskan angin terbang ikut ke sana kemari. Ini orang-orang Jabriyah. Menetapkan takdir tapi ekstrim. Jadi semua takdir Allah. Nah. Jelas ya? Dari sini kita melihat mereka memang tidak memahami dan jahil terhadap 4 rukun iman kepada takdir tadi. Terkhusus yang terakhir, masyiah, kehendak. Jelas ya? Al-khalq juga, ilmu, semuanya. Mereka tidak paham itu. Yang berseberangan dengan mereka, perhatikan. Yang berseberangan dengan mereka, ada pemahaman namanya Qadariyah. Ini orang yang menyepelekan ini. Perhatikan perbedaannya. Apa yang Qadariyah? Pemahamannya bagaimana? Mereka mengatakan manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi segala perbuatan kita, saya minum, saya makan, saya tidur, saya sholat, saya mencuri, saya ini, itu semua ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Saya yang buat, saya yang lakukan, saya yang cipta perbuatan itu, bukan ciptaan Allah. Paham? Berarti tidak paham rukun yang keberapa tadi? Yang ketiga, al-khalq, penciptaan. Kita harus meyakini bahwa seluruh apa yang terjadi, walaupun perbuatan manusia, adalah ciptaan Allah. Ini mereka gugur di sini. Mereka tidak mampu memahami itu. Paham ya? Allah sudah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah ciptakan kalian wahai manusia dan perbuatan kalian. Makhluk ciptaan Allah. Mereka mengatakan perbuatan manusia ciptaan manusia sendiri. Tidak ada sangkut paut sama sekali walaupun sedikit dengan takdir Allah. Paham? Jadi kita ciptakan sendiri perbuatan kita. Saya minum, saya yang minum. Berarti saya ciptakan perbuatan ini. Makanya dalam hadis dikatakan Qadariyah majusi hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi itu meyakini 2 pencipta. Pencipta kegelapan dan pencipta cahaya. Makanya mereka menyembah api. Ini majusi 2 Tuhannya. Nabi mengatakan Qadariyah ini majusinya umat Islam. Mereka seperti majusi, bahkan lebih parah. Kenapa?
karena pencipta banyak. Saya pencipta, antum pencipta, semua pencipta. Mencipta perbuatannya sendiri. Dan ini keyakinan yang batil. Sesat ini. Ini orang-orang Mu'tazilah di sini maksudnya. Masuk mereka dalam Qadariyah. Dikatakan Qadariyah karena mereka menolak takdir. Kalau tadi menetapkan takdir tapi ekstrim. Kalau ini menolak takdir sama sekali. Jadi seluruh apa yang terjadi, bukan takdir Allah, tapi ciptaan manusia. Nah, berarti sekarang muncul tanda tanya di kepala kita. Kenapa dikatakan ciptaan Allah itu perbuatan manusia, sementara manusia yang amalkan? Ya, manusia yang jalan, dia yang minum, dia yang bergerak. Kenapa dikatakan ciptaan Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, Allah menciptakan kalian wahai manusia dan apa yang kalian amalkan. Sekarang, perbuatan apapun, makan, minum yang mubah, yang haram, yang ibadah, sholat, puasa, zakat, ya, mencuri, memukul, merampok, menzolimi, bahkan perbuatan yang mubah, makan, minum, seluruh perbuatan yang ada, itu tidak akan pernah ada, tidak akan pernah tercipta, kecuali dengan dua perkara. Perhatikan ini. Apa dua perkara ini? Pertama, kudroh, kemampuan. Yang kedua, irodah, keinginan. Ada orang tidak sholat, ya kan? Tidak sholat, tapi dia punya kudroh, punya kemampuan untuk sholat. Mungkin badannya bagus, iya. Ikut gym lagi, bro. Hah? Kenapa tidak sholat? Kudroh ada, kemampuan. Tidak ada yang kedua, irodah, tidak ada keinginan. Paham? Tidak ada keinginan. Maka perbuatan sholat tidak tercipta dari mereka, tidak ada. Makanya tidak sholat. Balik, ada orang ada keinginannya. Iya, mau berhaji, mau sekali, ada irodah. Tapi tidak tercipta haji dari dia. Tidak ada haji dari dia. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada kudroh. Kemampuan. Ada orang mau bangkit, berjalan. Tapi tidak bisa terbaring dia. Ada irodah, tidak ada kudroh. Lumpuh. Mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa. Irodah ada, keinginan. Tapi perbuatan itu tidak tercipta dari dia. Maka tidak ada perbuatan itu dari dia. Kenapa? Tidak ada kudroh. Maka kudroh dan irodah ini harus ada. Baru fi'il itu ada. Baru perbuatan manusia itu ada. Nah sekarang, dua ini siapa yang beri? Hah? Dua ini siapa yang berikan kepada makhluk? Allah subhanahu wa ta'ala. Salah ke Allah ketika menyandarkan perbuatan itu Allah yang ciptakan? Hah? Salah Allah ketika Allah sandarkan dalam Al-Quran bahwa perbuatan kalian wahai manusia Allah yang cipta. Salah? Benar. Karena Allah yang menciptakan sebab. Saya tanya, benar ucapan saya kalau saya katakan meja ini Allah yang cipta, Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan. Betul atau tidak? Betul. Walaupun yang bikin tukang kayu. Kenapa? Karena Allah yang berikan kepada tukang kayu kudroh dan irodah. Sehingga terjadi ini. Paham? Saya katakan gedung ini ciptaan Allah. Salah atau tidak? Benar atau salah? Benar. Seluruh ciptaan Allah. Makhluk semua. Walaupun manusia yang buat. Penyandaran sebab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah tidak takdirkan sebab, tidak akan pernah ada ini. Coba tukangnya sakit. Tidak ada orang mau kerja. Tidak ada. Bangunan ini tidak akan pernah ada. Yang punya juga tidak mau bangun. Tidak ada irodah untuk membangun ini. Tidak akan pernah ada ini. Allah yang berikan itu. Jelas? Ya. Disinilah letak kesesatan mereka. Tidak mampu memahami ini. Jelas ya? Tetapi ingat. Manusia punya kehendak. Manusia punya pilihan. Jangan berkeyakinan sebagaimana keyakinan kelompok yang pertama. Yang berkeyakinan manusia terpaksa tidak punya pilihan. Itu salah. Jadi jawabannya di pertengahan. Manusia punya pilihan. Bisa memilih yang baik dan yang buruk. Tidak ada paksaan dari mereka. Tetapi ingat. Semua perbuatannya. Semua pilihannya yang dia pilih. Baik atau buruk. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dari sinilah kita memahami. Kita dapat satu garis di sini. Bahwa ketika Fir'aun memilih kekufuran. Tidak mau beriman kepada Musa alaihissalam.
Allah siksa dia. Apakah kezaliman Allah? Bukan. Itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang pilih jalan itu. Allah inginkan dia beriman. Allah utus Musa alaihissalam. Bahkan Allah kuatkan dengan saudaranya Harun alaihissalam. Bahkan tidak sampai di situ. Allah perlihatkan 9 tanda dalam Al-Quran. Kutu, kodok, darah. Sampai disebutkan dalam buku-buku tafsir. Fir'aun kalau buka bejana, kodok. Buka gelas, kodok. Beriman? Tidak. Dia yang pilih jalan itu. Allah siksa. Zalim Allah? Tidak. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma thamuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Adapun Thamud, kaumnya Nabi Saleh yang dibinasakan. Kata Allah, adapun Thamud, kami sudah memberikan mereka hidayah. Maksudnya apa? Kami sudah utus Saleh alaihissalam, mendakwakan kepada dia dakwah yang benar. Tapi kata Allah, fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih memilih kebutaan, kegelapan daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang pilih. Dan ini tidak dipungkiri oleh akal yang sehat. Selama dia masih berakal, bukan gila. Semua manusia meyakini bahwa manusia itu punya kehendak, punya pilihan. Kalau disuruh pilih kue dengan baygon, suruh makan, pasti dia pilih kue. Tidak ada orang pilih racun. Sebagaimana keyakinan mereka Jabariyah. Saya terpaksa saya pilih racun. Tapi kata engkau terpaksa, bisa kau ambil itu? Bisa kamu pergi sholat, kamu pergi ibadah, kamu katakan itu takdir Allah. Jelas? Jelas ya? Ya. Jadi semua keinginan Allah, semua kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah kita memahami ya, nikmatnya pemahaman dalam ilmu agama. Nikmat. Allah selamatkan kita dari kesesatan-kesesatan yang ada. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jelas ya? Sudah 2 kaidah. Kaidah pertama disebutkan. Kaidah kedua memahami 4 perkara. Ya, kaidah ketiga. Saya ada waktu ya? Sedikit. Kaidah ketiga. Khusus pada rukun yang keempat, kehendak Allah tadi, ini penting untuk diingatkan. Kaidah ketiga ini. Kita harus meyakini, mengetahui bahwa kehendak Allah itu, iradah Allah itu ada 2. Ya. Manusia punya iradah, kehendak, keinginan. Allah juga punya keinginan. Jelas ya? Tapi keinginan manusia di bawah kehendak Allah. Paham ya? Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian manusia berkehendak, wahai manusia, kecuali kehendak kalian di bawah kehendak Allah. Makanya 2 ayat ini ringkas, 1 ayat ini ringkas, potongan ayat sudah sekaligus membantah 2 kelompok tadi. Kelompok Jabariyah menolak masyiah dari manusia, menolak kehendak dari manusia. Tidak ada kehendak manusia. Dalam ayat ini Allah menetapkan manusia punya kehendak pilihan. Wa ma tasya'una, tidaklah kalian berkehendak wahai manusia illa ayyasha'allahu rabbul alamin, kecuali kehendak kalian di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bantahan juga pada kelompok kedua yang mengatakan Allah tidak punya kehendak dalam perbuatan kita. Ya kan? Terbantah. Allah katakan semua kehendak Allah. Nah, tinggal 1 perkara. Kita harus memahami kehendak Allah ada 2. Kehendak Allah, keinginan Allah 2. Ya. Jadi saya bahasakan dengan Arab ya supaya kita terbiasa. Iradah namanya. Iradah itu keinginan, kehendak. Manusia juga punya iradah. Saya ingin itu, saya ingin ini, semua punya. Ya. Tapi bedanya keinginan kita tidak semua tercapai. Kan begitu kan? Kadang mau ini tidak bisa, ada halangan. Mau ini, hujan keras tidak jadi. Ya. Beda dengan keinginan Allah. Keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah inginkan, la mahalah. Tidak ada penghalang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti terjadi. Jelas ya? Nah, jadi keinginan Allah ada 2. Ada namanya keinginan syar'i. Keinginan yang syar'i maksudnya keinginan yang Allah cintai. Seperti Allah menginginkan kita sholat. Jawab dulu. Allah ingin kita sholat? Iya. Allah ingin kita puasa? Iya. Allah ingin kita baca Quran? Iya. Jadi keinginan Allah yang baik, yang bentuknya ibadah, perintah, ini namanya keinginan syar'iyah. Keinginan syar'i. Dibahasakan iradah syar'iyah. Tapi ini ingat, ini keinginan Allah yang jenis ini tidak semua terjadi. Saya contohkan. Apakah Allah ingin Firaun beriman? Jawab dulu. Hah? Ingin, jelas.
Buktinya dalam Al-Quran Allah utus Musa kepadanya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai kalian Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Fir'aun. Dakwahi dia sudah melampaui batas. Berarti Allah inginkan dia beriman. Apakah terjadi keimanan dari Fir'aun? Jawab. Terjadi atau tidak? Tidak. Berarti keinginan Allah ini ada terjadi, ada yang tidak. Allah ingin kalau semua orang sholat, tapi ada yang tidak sholat. Iya kan? Allah ingin kalau orang yang mampu semua mengeluarkan zakat. Ada juga orang yang mampu tidak keluarkan zakat. Berarti keinginan yang syar'i ini tidak semua terjadi. Tidak semua terjadi. Ya. Jadi iradah yang syar'iyah ini, keinginan Allah yang syar'i hanya terfokus pada perkara-perkara yang Allah cintai. Tapi bisa terjadi, bisa tidak. Allah inginkan Abu Lahab beriman, tapi tidak beriman. Nah, itu keinginan syar'i namanya. Paham? Nah. Keinginan yang kedua, iradah Allah yang kedua, ada namanya iradah kauniyah. Apa maksudnya ini? Iradah kauniyah, keinginan Allah yang kauniyah, maksudnya keinginan Allah, kehendak Allah yang pasti terjadi, tidak ada penghalang. Dalam surah Yasin kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguh perkara Allah, keinginan Allah, kalau Allah inginkan, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Tidak ada penghalang. Baik atau buruk. Jadi yang terjadi ini mungkin kebaikan, mungkin keburukan. Paham? Jadi kalau ada yang terjadi, pasti itu keinginan Allah. Yang ini, kauniyah. Karena yang tadi bisa terjadi, bisa tidak. Kalau yang ini pasti terjadi. Ini namanya iradah kauniyah. Baik atau buruk. Kekafiran, keimanan, maksiat, ketaatan, semua yang terjadi. Maka kita katakan itu kehendak Allah yang kauni. Iradah kauniyah namanya. Jelas? Seperti Fir'aun kafir. Terjadi? Terjadi atau tidak? Sudah lewat ribuan tahun yang lalu. Berarti kita katakan itu iradah Allah. Iradah Allah? Iradah Allah. Tapi iradah Allah yang kauniyah. Bukan syar'i. Kenapa? Karena itu Allah tidak cintai. Paham? Paham ya? Tambah lagi supaya lebih mantap. Abu Thalib. Kafir kan? Mati dari kekafiran. Masuk neraka. Kekal dalam neraka. Kehendak Allah? Kehendak Allah. Kehendak Allah yang kauni. Kehendak Allah yang kauni. Bukan syar'i. Karena Allah tidak inginkan kekufuran itu. Wala yardha li'ibadil kufur, kata Allah dalam Al-Quran. Allah tidak pernah ingin, tidak pernah ridho, tidak pernah cinta dengan kekufuran. Allah tidak inginkan gitu. Tinggal satu perkara. Kenapa Ustadz Allah tidak inginkan, tapi Allah takdirkan terjadi? Ya kan? Sini kuncinya, masalah takdir. Sinilah kadang orang sesat di sini. Iya. Kenapa Allah tidak inginkan Fir'aun kafir? Allah inginkan Fir'aun beriman, tapi Allah takdirkan kafir. Padahal Allah tidak cinta kekufuran. Ibnu Qayyim membahas, tidak usah bahas Fir'aun. Bahas bosnya, iblis. Kenapa Allah ciptakan iblis? Asal segala kekufuran. Sementara Allah benci dengan kekufuran. Ya kan? Kalau tidak ada iblis, pasti Fir'aun beriman. Siapa yang buat manusia kafir? Iblis, bosnya. La'natullah alaihi. Kenapa Allah cipta, Ustaz? Ingat bahwa Allah mampu untuk membuat manusia beriman. Allah mampu itu. Jangan kita berpikir, tidak mampu kayaknya Allah membuat semua beriman. Oh, salah. Hati-hati. Perbaiki Islamnya. Allah mampu. Tapi kenapa Allah ciptakan iblis? Ibnu Qayyim mengungkap hikmah di balik itu. Ingat tadi, kaidah pertama, kembali kepada kaidah pertama. Bahwa seluruh kehendak Allah, seluruh perbuatan Allah apa? Baik, Masya Allah. Mungkin ini subhanallah modal besar. Akidah ini. Ya. Hikmahnya, iblis dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, besar sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan puluhan di situ, kata Ibnu Qayyim ini masih belum. Masih ada yang saya belum sebutkan. Itu hanya kemampuan beliau menyebutkan itu. Ya. Kalau tidak ada iblis, tidak akan ada syariat jihad. Siapa yang mau diperangi? Orang muslim sama orang muslim? Tidak ada. Kalau tidak ada iblis, tidak ada kekufuran, maka tidak akan nampak nama dari nama-nama Allah At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Siapa yang mau bertobat?
Hah? Tidak ada orang yang hijrah. Tidak ada. Tidak akan nampak nama Allah. Allah menerima taubat. Siapa yang bertaubat? Ya. Tidak ada syariat jihad. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak syariat yang tertolak dari situ kalau tidak ada keburukan. Semua baik. Ya. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah hikmah Allah. Lagi pula yang memilih kekufuran Firaun sendiri. Allah inginkan dia beriman tapi tidak mau. Tapi semua itu adalah keinginan dan ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir, sudah kan? Belum. Satu lagi. Iya. Yang kadang dijadikan sebagai syubhat di dalam agama. Ustadz, kalau kita sudah tertakdirkan masuk neraka atau surga, sudah ada tempat duduk kita di neraka atau surga, kalau begitu sandar saja, tidak usah beramal. Iya kan? Kalau sudah ada takdirnya, kenapa kita mau bekerja? Kenapa lagi kita mau? Sahabat saja, jamaah sekalian berpikir itu. Sahabat berkata di depan Nabi, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan semua, sudah ada takdir masing-masing, tidak usah kita beramal. Kata sahabat. Kata Nabi SAW, la. I'malu. Jangan seperti itu. Jangan bersandar. Karena konsekuensi bersandar itu apa? Tidak mau. Tidak mau sholat, tidak mau ini, neraka. Kan begitu. Itu kan konsekuensi bersandar. Malas-malas, kan sudah takdirku. Iya, saudara. Tapi kamu tidak tahu takdirmu di mana. Neraka asal kamu tidak tahu. Makanya kata Nabi di depan para sahabat, i'malu. Jangan begitu. I'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqah. Itu jawabannya. Karena semua kita akan dimudahkan dengan apa yang kita ditakdirkan dengannya. Kalau Allah menakdirkan kita menjadi penghuni surga, maka Allah akan memudahkan kita jalan-jalan menuju surga. Allah mudahkan kita di atas ketaatan. Berarti itu tanda-tanda baik. Tapi kalau mau bermaksiat enak, mau ini selalu ada jalannya, mau ini tanda buruk. Berpindah, ganti takdirmu dengan takdir yang lain. Berpindah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita maksiat terus, hati-hati, berarti bisa-bisa takdir kita di neraka kalau begitu. Karena kata Nabi SAW, semua akan dimudahkan dengan apa yang dia ditakdirkan dengan itu. Kalau takdirnya penghuni neraka, maka amalannya itu. Ya, maka disitulah disyariatkan seorang itu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bersuci, mensucikan dirinya. Ya. Ini beberapa poin dan beberapa kaidah-kaidah dasar. Ya, kaidah-kaidah pokok dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita sampaikan, yang kita telah dengarkan memberikan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ingatkan kalau ada.
Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menasihati orang tua yang mengizinkan anaknya untuk menikah dengan syarat harus lulus kuliah dulu? Sementara saya sudah semester akhir dan kesepakatan keluarga saya dan keluarga ikhwah harus selesai dulu. Tetapi saya tidak merasa aman dengan fitnah. Pertanyaan mudah sini kah? Masya Allah. Perlu kita ketahui bahwa ibadah nikah itu adalah ibadah. Ini penting untuk kita ingatkan kepada keluarga kita, orang tua, bahwa nikah itu bukan adat istiadat, bukan kebiasaan, tetapi itu adalah ibadah. Ibadah. Makanya dalam hukum-hukum nikah itu tidak boleh ada paksaan. Ya kan? Tidak boleh ada paksaan, harus dengan ridho dia, karena memang asalnya itu adalah ibadah. Dalam ibadah kita tidak boleh terpaksa melakukannya, harus ikhlas. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, kami telah mengutus kepada mereka, kami telah mengutus rasul sebelum kamu wahai Muhammad, dan kami jadikan mereka ada istri dan anak-anak. Ini jelas ayatnya bahwa menikah, berkeluarga adalah sunnah para rasul. Bukan cuma sunnahnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi adalah amalan para rasul yang lainnya. Ya. Maka ini yang kita mesti pahamkan, keluarga kita, orang tua. Ya, di sini katanya harus lulus kuliah dulu. Ya, baru menikah. Sementara dia sudah tidak aman dengan fitnah. Ya, maka di sini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau misalnya dia memaksakan kehendaknya, ini khawatirnya mudarat lebih besar. Ya kan? Tapi perlu dipertimbangkan juga memang di sini. Dia tidak merasa aman dengan fitnah, khawatir terjatuh dalam perzinahan. Ini juga mudarat besar. Ya. Tapi di sini dilihat dia sudah hampir selesai semester akhir. Ya. Maka dia selesaikan kuliahnya sambil dia mencari kesibukan di atas ketaatan kepada Allah supaya dia tidak terfikir dengan itu. Ya. Karena khawatirnya kalau dia paksakan kehendak dengan orang tua, bisa tabrakan dengan orang tua, melawan orang tua. Ya, walaupun memang menikah itu kebaikan, tapi perlu dipertimbangkan mudarat-mudarat yang terjadi. Ya. Maka insyaallah ta'ala dia selesaikan, kemudian dia bertakwa kepada Allah, sibukkan diri dengan ilmu. Ya. Memutus segala sebab-sebab yang mengantar ke sana. Ya. Kalau dulu sering SMS-an, putus. Blokir. Ya. Jangan blokir di WhatsApp, tapi yang lain jalan juga. Ini biasa memang seperti ini yang menyebabkan kenapa kita pikiran itu ada di dalam jiwa kita, karena pintunya kita buka. Kita tidak buka saja, syaitan sudah buka. Apalagi kita yang buka. Kan begitu. Nah, makanya masuk, mau menikah, mau ini. Ya karena belum lagi jejet, belum tontonan. Pintu-pintu syaitan mengajak ke sana. Jiwa saja sudah memang selalu mengajak kepada kejelekan jiwa itu. Ya makanya ini jawaban ulama. Ada ilmu di sini ya. Dalam bulan Ramadan, kenapa kata Nabi SAW, dibelenggu syaitan dan dibuka pintu surga dan ditutup neraka, kan begitu. Tapi kenapa ada orang bermaksiat, Ustadz? Di antara jawaban para ulama, syaitan tidak ada, terbelenggu, tetapi jiwa manusia, tabiatnya, sifat aslinya selalu mengajak kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu selalu mengajak kepada kejelekan. Itu memang tabiatnya. Jadi walaupun syaitan tidak ada, dia sendiri karena memang tabiat manusia. Makanya kata para ulama, kalau kita tidak mendidik jiwa kita di atas ketaatan, maka dia pasti mengarah kepada kejelekan. Itu tabiat jiwa. Makanya ketika Nabi diperlihatkan surga dan neraka, diantar oleh Jibril melihat neraka. Maka kata Jibril, ya Muhammad, saya khawatir umatmu ini banyak yang masuk ke dalam neraka. Karena Nabi melihat neraka dikelilingi, diitari dengan hal-hal yang berbau syahwat. Dan jiwa manusia tabiatnya selalu
condong kepada syahwat. Selalu ke sana tabiatnya. Makanya kata Jibril, saya khawatir umatmu ini banyak masuk. Sebaliknya, ketaatan kepada Allah, syariat Allah, ibadah, itu tabiat jiwa tidak senang. Makanya beliau melihat surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Dikelilingi dengan hal yang tidak disenangi. Kan makanya kata Jibril alaihissalam, saya khawatir umatmu sedikit. Ketika Allah turunkan perintah jihad, Allah tahu jiwanya sahabat tidak suka. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diturunkan, diwajibkan kepada kalian berjihad, kata Allah, wa huwa kurhul lakum. Tapi kalian itu tidak suka itu. Coba. Allah sudah tahu bahwa kalian tidak suka mati. Siapa yang suka mati? Berperang ini, pedang melawan pedang. Tapi demikianlah, sahabat itu tidak, tabiat jiwa mereka lawan. Maka lihat bagaimana pengorbanan mereka. Lihat usaha mereka. Lihat bagaimana cinta mereka kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lawan itu. Jelas ya? Nah, makanya agar tidak terjatuh ke dalam maksiat, fitnah, tutup semua pintu-pintunya sambil dia tetap dengan itu. Inilah jalan terbaik insyaallah. Karena kalau dia paksakan nanti bentrok. Maka sambil jalan, kuliah sambil menuntut ilmu, cari kesibukan baca Quran. Apalagi kalau tinggal sedikit, semester akhir. Tapi memang subhanallah kalau pikiran nikah ini sudah datang, memang berat. Berat, butuh perjuangan. Dan ini kita rasakan. Apa ini? Pertanyaan juga. Masya Allah. Saya ingat waktu di Yaman kami, subhanallah. Namanya penuntut ilmu masih bujang Kadang sebagian teman-teman sudah pikiran nikah di kepala sudah memang buka pelajaran, buka buku. Syekh bilang apa, dia baca di mana. Sudah nikah. Itu saja pikirannya. Syekh sudah buka di halaman sebelah, dia masih di situ aja. Ternyata menghayal. Jadi ketika datang minta nasihat kepada guru kami, Syekh Abdurrahman rahimahullah, gimana nih Syekh kami mau menikah, Syekh, khawatir terhalangi dari belajar. Nasihat Syekh subhanallah sampai sekarang masih tersimpan, masih teringat. Kata beliau, keadaan dirimu kamu yang tahu. Kalau besarnya keinginanmu untuk mendapatkan ilmu lebih besar daripada keinginan untuk nikah, maksudnya ada keinginan nikah tapi masih dikala dengan keinginan belajar. Belajar dulu, nikah nanti. Sambil kamu tutup semua pintu-pintu ke sana. Tapi kalau keinginan nikah sudah lebih besar daripada keinginan untuk belajar, ini tidak bisa. Kata Syekh, berat ini. Menghafal tidak bisa masuk-masuk. Sudah, nikah. Kamu butuh uang, bilang, saya kasih. Nah, dibantu. Rahimahullah warahmatan wasi'ah. Jadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil banyak berdoa. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Sudah. Yang pertanyaan cukup. Sekali pertanyaan. Apa ini? Pertanyaan semua ini? Oh, yang besar. Oh. Bagaimana menilai filsafat dan tasawuf dengan 4 kaidah tadi? Filsafat saya tidak pernah pelajari, alhamdulillah. Apa di dalamnya dan bagaimana? Tapi secara umum kita tahu ya, ma'ruf ilmu filsafat itu bagaimana. Kata Imam Syafi'i, mempelajari filsafat adalah kejahilan. Menjahili filsafat adalah ilmu. Pegang itu kaidah. Kata Imam Syafi'i, mempelajari filsafat adalah kebodohan dan membodohi filsafat, menjahili filsafat adalah ilmu. Kata Imam Syafi'i. Jadi di antara ilmu meninggalkan filsafat, itu ilmu. Jelas ya? Filsafat itu menolak ini Al-Qur'an dan Sunnah, mendahulukan akal. Itu jelas kebatilannya. Sama dengan dua kelompok tadi, dua pemahaman tadi. Mereka kalau dalam takdir tersesat, dalam masalah asma wa sifat tersesat karena memang asal kaidah mereka
mendahulukan akal daripada naql Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada ayat, ada Al-Quran, ada Sunnah, iya, tunggu dulu. Dipakai akal dulu. Kalau masuk akal diterima. Kalau tidak masuk akal tidak diterima. Nah, ini cara beragama yang salah. Bahaya kalau begini nih. Terlalu banyak, iya, syariat yang kita tolak karena tidak masuk akal. Ini bahaya. Ya, betul dalam syariat itu akal ada, dipakai, ada kedudukannya. Tapi dia selalu mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana konsekuensinya mengikut? Kalau ada ayat, ada hadits, kita baca. Ya. Kemudian tidak masuk akal, ikut, diterima. Masuk akal, lebih-lebih lagi diterima. Jelas ya? Jadi dia selalu ikut. Ya. Masa kalau itu tidak? Sebagian orang ada yang menolak hadits. Nabi mengatakan, "Idza dakhala dzubabu fi ina'i ahdikum falyaghmisu." Kalau lalat masuk di minuman kalian, di bejana kalian yang ada airnya, jangan buang minuman itu. Kalau kita bikin kopi kan kita buang. Ya kan? Ada lalat, buang, ada lalat. Kata Nabi, "Falyaghmishu." Celupkan lalat itu. Kemudian buang. Kata Nabi, karena di sayap sebelah racun, sayap sebelahnya adalah penawarnya. Ini kata Nabi SAW, hadits, wahyu. Ya. Mereka, nggak masuk akal. Masa ada penawarnya, racunnya? Dia tolak hadits. Ini kalau memang beragama atas dasar akal. Ya, itu bersahabat. Makanya jawaban dari pertanyaan ini, imani 4 perkara itu, iya, yakini 4 perkara itu, kita sudah selamat dari syubhat-syubhat mereka ini. Walaupun hari ini mungkin kalau dia bawakan kita syubhat kita tidak bisa jawab, tinggalkan saja dia. Yang penting kita yakin dengan agama kita. Itu semua yang kita sebutkan tadi kaidah dalam Al-Quran dan hadits. Dan mereka ini ngeri ya, banyak ininya dan itunya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Allahu a'lam. Apa itu jodoh? Ya, jodoh. Ya kita memiliki 4 istri. Bahaya ini. Kayaknya apakah mereka semua adalah jodoh kita? Kalau kita memiliki 4 istri, apakah semua jodoh kita? Apa kalau bukan jodoh? Hah? Apa kalau bukan jodoh? Ya. Kalau dia sudah menikah, ya, 4 istri, yang akhirnya tinggal 1, yang 3 dicerai, ya, itu sudah takdirnya. Jelas ya? Tapi ketika dia nikah, kita kan itu jodohnya. Dia pisah, dia talak istrinya, dia ceraikan istrinya dengan kehendaknya, dan ingat, kembali kepada kaidah tadi, penulisan. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu tidak bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa berubah. Tidak akan pernah berubah. Tidak ada. Ya. Saya tidak jadi nikah dengan itu, Ustaz. Dengan ini. Ya, itu yang tertulis. Rezeki juga sudah ditetapkan semua. Ajal juga sudah ditulis. Hari ini meninggal. Ustaz, kalau orang bunuh diri, berarti dia majukan ajalnya. Dia majukan tanggal kematiannya. Tidak. Dia bunuh diri hari itu sudah tertulis. Ustaz, yang bunuh diri terjadi mati. Ya belum ajalnya. Itu yang tertulis. Belum ajalnya. Mau apa? Makanya kalau sudah mengimani 4 perkara rukun iman kepada takdir itu enak. Semua sudah tertulis. Rezeki sudah tertulis. Hari ini dia dapat berapa. Rezekinya berapa sudah tertulis. Dan rezeki itu tidak pernah diambil oleh orang lain. Kalau diambil oleh orang lain berarti bukan rezeki kita. Itu tertulis. Misalnya mau makan roti. Pas makan, ada orang ambil dimakan. Itu bukan rezekinya kita. Rezeki dia. Ketika dia makan, berarti tertulis rezeki dia, bukan rezeki kita. Dan rezeki itu tidak ada yang tertukar. Dan tidak ada orang yang mati, rezekinya masih dia belum ambil. Tidak ada. Dalam hadits Nabi mengatakan rezeki itu mengejar bagikan ajal. Jadi kalau orang masih hidup, yakinlah bahwa rezekinya masih ada. Karena kalau rezekinya habis, pasti dia sudah mati. Ada kisah disebut oleh para ulama. Ada orang masuk dalam sumur, jatuh. Ya, berhari-hari ya tenggelam di dalam sumur, diangkat, ditolong, alhamdulillah masih hidup. Ketika dikeluarkan dari sumur, diberi air 1 gelas, dia minum gelas itu, airnya, kemudian ya, baru meninggal. Menunjukkan apa? Allah tidak akan pernah membiarkan rezekinya dimakan oleh orang lain. Maksudnya apa? Diizinkan dia naik ke atas, ditakdirkan dia naik ke atas untuk menghabiskan rezekinya dulu baru meninggal. Berarti kita masih hidup, alhamdulillah, berarti rezeki kita akan ada terus. Jelas ya?
Kalau ada orang sudah meninggal berarti rezekinya habis. Nah, jodoh juga begitu. Tapi ada orang yang meninggal tidak menikah. Syekh Utsaimin bin Taimiyah meninggal tidak nikah. Imam Nawawi juga tidak nikah, meninggal. Ya, tapi jangan jomblo senang ya. Ada pendahulunya. Mereka tidak menikah, kita sudah tahu udurnya apa. Sibuk dengan mungkin ini tidak sempat meninggal. Ajalnya mendahului dia dari iya, apa yang dia inginkan. Jelasnya sampai ada ulama yang mengarang buku, dia kumpul ulama-ulama yang jomblo sampai meninggal. Sebutkan riwayat hidupnya. Ya. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala yang kita baca bukunya Arba'in Nawawiyah. Baik, cukup dulu ya. Semoga bermanfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.